pakai bahasa Indonesia bukan bahasa Sunda. Ayo maju. Coba semuanya di belakang, ayo maju lagi. Iya, ayo maju semuanya. Iya, ibu sudah nggak usah toleh-toleh, maju saja langsung. Ayo, Pak Gembala, terima kasih diberi kesempatan untuk ada di sini hari ini. Ternyata, oke silakan duduk. Iya, ayo maju lagi. Ternyata saya ketemu cousin istri saya ada di sini. Luar biasa, kaget tadi. Lalu Pak Gembala bilang Pak David, kalau begitu kita saudara juga. Lah nggak tahu dari mana hubungannya Pak. Oke, nanti kita kenalan. Lagi sekali terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk boleh berbagi dengan semua saudara. Baik, siap belajar firman Tuhan? Loh, kalau enggak ya pulang gitu. Sebentar. Ini yang lain sudah, singernya sudah tadi. Berapa orang sudah semua? Ada ya? Baik, saya siapkan alat rekam saya. Oke. Saya memberi pertanyaan kepada saudara untuk kita belajar firman Tuhan ini. Sebutkan kepada saya hal yang paling penting dalam hidup kekristenan kita. Apa itu? Hal yang paling penting. Berdoa, bukan. Itu terlalu rohani. Nah apa-apa, salah jawab lebih baik daripada diem saja nggak jawab. Iman, bukan. Dibilang kok. Ayo, doa bukan, iman bukan. Apain? Salah nggak apa-apa. Hubungan pribadi, relationship with God. Hampir betul, tapi bukan. Cari jiwa. Wih, keren. Bukan juga. Baca firman. Bukan. Jadi saksi Kristus, bukan. Satu lagi. Sebelah sini, kok jarang jawab yang sebelah kiri saya? Yuk. Mengasihi sama manusia, bukan. Takut Tuhan, humble. Udah kelamaan, saya harus cepetin aja nanti. Saya jam 6 nanti akan ada di Chino Hills, ya. Begini, yang paling penting dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan adalah mengenal Dia. Bagaimana kita bisa berdoa kalau kita nggak kenal siapa yang saja bicara? Bagaimana kita bisa beriman kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan? Bagaimana kita bisa mencari jiwa bersaksi kalau kita nggak kenal siapa yang kita omongin? Betul? Apa saja dalam hidup kekristenan kita yang paling penting adalah mengenal Dia. Tahun 81 tanggal 21 Juli itu pertama kali saya ke Amerika. Tahun 81. Saya ada di downtown Los Angeles, tinggal di rumah keluarga pendeta Sutanto di Dewey Avenue. Nah, hari pertama saya ke gereja, saya mendengar lagu yang mengubah hidup saya. The greatest things in all my life is knowing you. Wih, itu seperti saya disertakan. Betul. The greatest things in all my life is knowing you. I want to know you more. I want to know you, Lord. The greatest things in all my life is knowing you. Setuju? Mengapa banyak hidup orang Kristen kecewa dengan Tuhan? Karena belum kenal. Supaya ngikuti berita tentang Ahok. Ahok ini keren betul, saudara. Dia cuma gubernur, kok yang ribut sedunia. Lu betul tidak? Sedunia lu bisa ribut. Ahok itu orang benar, dan dia mengalami penderitaan justru karena kebenaran. Mengapa Ahok bisa begitu tough? Istrinya, anak-anaknya, karena keluarga itu kenal siapa Tuhan yang mereka layani. Kalau nggak kenal, kecewa nggak? Pasti kecewa, bukan? Aku kan sudah sungguh-sungguh Tuhan, kenapa Tuhan nggak bela aku? Luar biasa. Yusuf
waktu di Mesir, enak atau enggak enak yang dia alami? Sama sekali. Kira-kira kalau kita Yusuf, pasti ngomong begini, kok kan nggak bela aku? Bukankah aku sudah hidup kudus, tidak berzina? Kalau tahu hidup kudus, upahnya penjara, lebih baik aku berzina. Maaf, bisa nggak kita kalau Yusuf berpikir seperti itu? Bisa. Kenapa dia enggak? Dan dia tetap jalani penderitaannya. Karena dia kenal siapa Tuhan. Jadi konsep ini penting dalam hidup kita. Mari kita buka Hosea 6 ayat 3. Hosea pasal 6 ayat 3. PowerPoint-nya ada ya? Halo, multimedia ada? Di PowerPoint Hosea 6 ayat 3. Boleh pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Saya lihat di sini banyak orang Bandung. Kalau ada kita bahasa Sunda, keluarkan juga. Nanti kita baca sama-sama bahasa Sunda. Kalau ada orang Batak, pakai Alkitab bahasa Batak. Oh, seru ya. Yang bisa bahasa Mandarin, pakai Cuman Senjing kalau ada. Oke. Udah? Oh, mana kok belum keluar? Hosea 6 ayat 3. Dah. Hosea 6 ayat 3. Mana? Belum. Oke, kita tunggu 3 anak muda di belakang lagi sibuk sendiri. Oke. Ya itu sudah betul. Marilah. Kalau ada kata marilah itu artinya apa? Ajakan. Ayo, ayo. Marilah kita ngapain? Mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Nah, ini ya, kalau baca Alkitab pakai intonasi. Ngerti nggak maksud saya? Ya, kalimatnya jangan begini. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nggak enak. Betul? Nggak ada intonasinya. Ini ajakan yang serius. Betul? Lebih daripada ajakan untuk ke gereja. Lebih dari itu. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ini serius. Let us know, let us pursue. Kata itu luar biasa. The knowledge of the Lord. Mengapa Henokh bisa diangkat ke surga tanpa lewat mati? Nah, nanti kita akan belajar. Saya tanya lagi. Beri saya satu kata lagi. Bagaimana, cara apa, harus bagaimana kita bisa kenal seseorang? Gimana caranya? Ya? Cuma ada satu, nggak ada dua, nggak ada tiga, satu cara. Datang. Ya, kalau kenalan balik lagi, Bu. Bagaimana mengenal? Berkenalan, ya, bukan datang. Lihat Facebook, wih keren. Nah, Tuhan nggak punya Facebook, masalahnya. Bertemu, hampir betul. Bergaul, yang betul. Ibu siapa namanya? Jawabannya apa? Oh ya tadi nyapa saya di luar. Pak siapa? Sari. Pernah ketemu tahun 90-an awal di Bandung. Maaf, kenapa? Pak Daniel, saya nyebut nama Bu Mercy. Oh, bukan, Sari. Oh, Sari. Sari. Bergaul. Seluruh manusia di dunia langsung ngerti. Untuk kenal seseorang harus bergaul dengan orang itu. Mendengar kata bergaul, muncul apa di pikiran kita? Ini kayak nggak pernah muda semua orang-orang. Ya, hampir betul. Dulu kan pernah muda, bukan? Pernah remaja toh? Masuk langsung tua, menakutkan. Nah, waktu kita masih remaja, masih muda-muda, punya teman bergaul tidak? Nah, muncul apa kalau mendengar kata bergaul? Naksir. Maka cepetan, belum kok naksir. Bagaimana? Berarti nikahnya cepet-cepet ini dulu. Nah ya, gimana?
Muncul apa di pikiran kita kalau kita mendengar kata bergaul? Cari alamat rumahnya, oke. Informasi tentang dia, oke. Apalagi berkunjung dah, iya, oke. Ada jemaatnya lucu-lucu, saya senang ini. Semuanya salah. Kok salah terus itu Pak? Begini. Mendengar kata bergaul harusnya muncul akrab. Oh, kan begitu akrab. Itu bahasa Indonesia, Pak. Lah terus Nggak bisa. Sundanya apa? Lupa. Apa bahasa Inggrisnya? Akrab itu apa bahasa Inggrisnya? Intimate. Terima kasih Pak Gembala. Iya toh Pak Pendeta kan Pak Gembala di belakangnya. Yang jawab suami saya, Pak. Oh tapi saya dengar Pak David ngomong intimate. Ya udah berdua. Ada istri protes ini, ada istri protes. Saya itu senang kalau ngajar jemaatnya interaktif. Berarti pikiran kita jalan, ikut mikir, itu bagus. Ya, saya seorang pendidik, begini cara saya ngajar. Oke, saya lanjut. Mendengar kata bergaul harus mikir akrab, intimate. Hal kedua, setelah akrab, ini yang penting. Pasti nggak ada rahasia. Ingat dulu waktu masih remaja, kalau punya teman baik, jangan beritahu mama ya, ini antara kita dua. Kan begitu bukan dulu? Betul? Iya atau tidak? Nah, terus yang lebih hebat lagi, teman bergaul kita itu jauh lebih kita turuti dan taati daripada orang tua kita. Betul? Maka itu dulu waktu kita masih remaja, masih muda, ribut terus sama papa mama. Karena papa mama ngomong gini, kenapa sih kamu kok lebih nurutin dia daripada kami? Nah kan gitu bukan? Saudara, ternyata itu yang papa ingin buat atas hidup kita dalam bergaul ini. Baik, kita buka Yohanes 15 ayat 15. Hari-hari terakhir Tuhan Yesus ada di dunia. Kurang beberapa jam lagi dia ditangkap di Getsemani. Karena Yohanes 13, Yohanes 14, Yohanes 15, Yohanes 16. 4 pasal Injil Yohanes ini itu terjadi di saat yang sama, di tempat yang sama, yaitu di kamar loteng Yerusalem. Jadi 4 pasal itu perpisahan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Jadi kalau kita membaca Yohanes 13, 14, 15, 16 itu mengharukan sekali. Nah, salah satu Yohanes 15 ayat 15, John 15 verse 15. Lihat. Terima kasih anak muda hebat, langsung 2 bahasa ditayangkan di situ sehingga kita bisa mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan menjelang perpisahan itu. Yohanes 15, John 15 verse 15. Tunggu ya. Nah. Oh, ini ayat 1, ayat 15. Oh, ayat 5, ayat 15. 15, John 15 verse 15. Sebentar ya, sabar. Oh, ada bala bantuan datang satu orang. Tadi ada satu orang lagi di situ, mana yang agak gede? Kemana? Siapa nama? Itu yang sebelahmu siapa tadi? Ada saudara atau bapak-bapak sebelahnya? Kok nggak ada sekarang? Kemana? Saya ini kalau ngajar perhatikan orang, ada yang keluar satu saya tahu. Ayo, kemana? Yang tadi sebelahmu mana? Tanya dia. Just good. Enggak, maksudnya ada satu orang tadi sebelahmu. Siapa? Kabur. Loh, kok kabur Pak? Gimana? Serius saya tanya kemana? Siapa namanya? Oh, jemput istri. Nah begitu, oke. Lanjut ya, ini dia. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Ini perkataan yang sangat embrace, yang mengharukan. Detik-detik terakhir sebelum dia pisah. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab Bapa tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu berapa hal?
segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapa. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing, but I have called you friends. For all things that I heard from my Father, I have made known to you. Berarti ada yang disisakan nggak yang dia dengar dari papanya? Tidak, semua. Saya beri contoh. Siapa pernah kursus buat kue, kursus masak, latihan bela diri? Itu guru-gurunya memberi semua ilmunya nggak? Tidak pasti. Ada 2 alasan. Kenapa tidak diberi semuanya? Walaupun bayar mahal. Siapa bisa jawab? Mungkin di sini ada guru les kue. Ayo jujur ngaku. Kenapa nggak dikasih semua ke muridnya? Nanti disaingi, betul. Ini pasti pernah ngajar masak ini. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Oh, berarti saya nggak salah. Nanti saya dapat masakan ini. Kenapa guru karate bela diri nggak pernah kasih ilmu semuanya? Kungfu apa semuanya? Kenapa? Iya, takut dikalahin. Justru jurus terakhir bisa bunuh gurunya. Berarti manusia atau Tuhan yang lebih sombong? Manusia. Nah itu dia, bertobat kalau kita sombong. Tuhan Yesus beri semuanya. Berarti nggak ada rahasia lagi. Itu yang terharu saya sebagai murid Tuhan Yesus. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Saya pernah dengar lagu I'm a friend Abad, I'm a friend Abad. Oh, lagu itu bagus, betul. Nah sekarang Bible quiz. Yang bisa jawab dapat hadiah. Tapi beli sendiri ke 99 cent store. Tadi saya kesini jam 3 kurang 5, gereja masih tutup. Terus saya bingung mesti tunggu di mana. Terus kebelet kencing lagi saya kemana? Ternyata ke 99 store nggak ada toilet. Saya lari ke rumah sakit sebelah situ. Terus Bu Vivi jemput saya ke situ. Anak saya kepagian ngantarnya tadi. Oke ya. Kalau kita ditanya orang, ya ini masih tentang pergaulan, persahabatan, semuanya itu tadi. Ini penting sekali. Apa yang terjadi pada hidup kita setelah kita tahu Tuhan Yesus tidak menyebut kita lagi hamba, tapi His friend, sahabat lebih bagus. Terjadi apa di hidup ini? Jatuh cinta, betul, apalagi. Betul, itu serius. Banyak pacaran gagal karena masing-masing gak jujur. Masih ada yang disimpan, dirahasiakan. Kalau sesuatu dirahasiakan, yang satu pasti curiga. Betul? Tapi kalau dibuka semuanya, nggak ada dicurigai lagi. Maaf, salah satu penyebab ributnya suami istri karena tidak membuka semua rahasia hidupnya. Maka yang satu jadi curiga. Nah, setan bekerja di situ. Dapat text message, dapat berita, dia begini, dia begitu, kok cocok, wah bener kalau begitu. Betul, sering terjadi gitu nggak dalam hidup pernikahan kita? Nah, itu yang merusak. Tidak boleh ada rahasia kalau sudah menikah suami istri. Termasuk uang, nah ini dia awas. Suami istri boleh punya accounts di bank yang berbeda, tapi jumlah harus saling tahu. Suami istri yang punya kartu ATM, PIN-nya nggak boleh diganti tiap 2 jam. Awas, nganggur karena takut ketahuan. Awas. Begitu suami istri merahasiakan keuangannya terhadap pasangannya, maka terjadilah firman ini. Sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu, kata Tuhan Yesus. Terus, ayo jangan pura-pura nggak tahu ayat ini. Sebab di mana ada
Di mana ada dengan hatimu dulu, kebalik ayo. Sebab di mana ada apa kita, ada duit kita, di situ hati kita berada. Nah, dengar. Jadi kalau suami istri pisah harta, yang pisah apanya? Hatinya. Apa kesimpulannya? Orang menikah tapi hatinya pisah. Cerai kok susah betul jawabnya. Loh, betul nggak? Ya ngapain kawin kalau hatinya pisah? Saya kalau konseling pernikahan, pranikah, orang tua dari calon pengantin saya libatkan. Kenapa? Salah satu adalah masalah ini. Salah satu pertanyaan saya kepada orang tua calon pengantin adalah, apalagi kalau orang tua salah satunya kaya, ibu bapak nanti waktu anak menikah, ibu bapak kan beri sesuatu nggak kepada anak? Oh iya, itu anak kami kok. Baik. Pertanyaan kedua, apa yang ibu bapak beri itu untuk dia atau untuk mereka? Ini penting papa mama. Kalau papa mama pengantin jawab, enggak, itu hanya untuk anak kami saja, sebab besan kami miskin, langsung aja gitu yang misalnya. Saya akan sampaikan kepada si calon pengantin. Saya sudah tanya ke papa mamamu, mereka nanti akan beri kamu sesuatu. Terimalah, ucapkan terima kasih, tapi titipkan kembali. Sebab papa mama hanya memberi kamu, bukan keluargamu. Kenapa saya beri peraturan begitu? Ayo jawab. Pura-pura jadi orang kaya semua gitu loh, supaya ngerti maksud saya begitu. Susah bener. Ya ayo, apa? Tujuannya apa? Orang tua pesan hanya untuk anak kami, bukan untuk keluarganya. Tujuannya? Oke, bukan cuma supaya nggak terlibat ya. Pokoknya itu untuk kamu. Jangan untuk yang lain-lain. Ya oke, hampir betul pelit. Oke. Begini saudara. Kalau orang tua memberi hartanya untuk anaknya, bukan untuk keluarga anaknya, pasti orang tua akan sering telepon. Masih utuh nggak itu? Kurang berapa? Kenapa kurang? Kamu kasih siapa? Kan begitu bukan? Nah, itu nggak baik. Maka itu saya suruh itu. Tapi kalau orang tua pesan kepada pendeta yang akan nikahkan mereka, Pak, tolong nasihati untuk harta pisah saja. Saya langsung batalkan pernikahan itu dengan tegas. Ayo, sekarang bongkar. Apa motivasi orang tua sebelum anak menikah minta pisah harta? Ayo jawab. Apa kira-kira motivasinya? Protection anaknya. Curiga bukan? Kenapa Pak? Koret. Apa itu koret? Koret. Itu orang Sunda itu Pelit. Bukan. Supaya harta tidak hilang. Oke, lanjut lagi. Ada satu kok. Ada alasan yang sangat mendasar. Kenapa orang tua minta pisah harta waktu anak menikah? Di Amerika mungkin nggak ada begitu ya. Karena kok. Nah, itu yang betul. Supaya kalau ada perceraian nggak ribut. Nah, ini yang saya marah pada orang tua seperti itu. Kenapa saya marah? Begini logikanya. Apa yang saudara akan katakan pada seorang ayah yang baru sejam yang lalu istrinya melahirkan anak pertamanya? Lalu si ayah pesan peti mati untuk anak yang baru lahir ini. Kejam tidak? Ngerti? Jadi orang tua yang minta anaknya menikah pisah harta, saya batalkan. Berarti orang tua ini sebelum mengawinkan anaknya sudah persiapan perceraiannya. Kan kurang ajar. Maaf saya berkata. Untuk apa bapak ibu nikahkan anak? Kalau anak belum menikah sudah dipersiapkan perceraiannya, jahat ini saudara. Catat. Kata Tuhan
Tuhan Yesus, uang itu setan. Setuju? Uang itu setan. Maka itu buang-buanglah setan-setan itu. Loh kok diam saja? Loh kan setan, ngapain disimpan-simpan? Setan kok. Sedia payung sebelum hujan, pendeta. Nah, hujannya kan belum datang. Ya sudah, hujannya belum datang kok. Saudara, hati-hati dengan uang dalam hidup kita. Jadi kalau ada suami istri tidak jujur satu dengan yang lain soal uang, berarti orang itu sudah cerai sebelum ke pengadilan. Hati sudah bisa. Mengapa suami istri sampai berlaku seperti itu? Jawabannya sama. Berarti belum kenal siapa istrinya, siapa suaminya. Loh, betul tidak? Orang yang kenal seseorang, muncul sikap pertama, trust. Betul? Di ruangan ini masih ada yang bisa bahasa Belanda? Sedikit atau banyak? Dikit-dikit masih ada. Tidak ada bahasa tentang kata nikah sebagus bahasa Belanda. Bahasa Belanda kalau menikah bilang trouw, T-R-O-U-W, trouw, artinya setia. Kalau Inggrisnya trust, itu hebat dalam bahasa Belanda. Bagaimana suami istri bisa trust each other? Kalau uang saja nggak saling percaya, berarti untrust. Bahasa Belandanya ontrouw, artinya cerai. Anak-anak akan menderita kalau yang jadi papa mama mereka nggak saling trust. Betul? Apa yang terjadi pada sebuah keluarga kalau suami istrinya untrust each other? Berarti rumah itu kayak pengadilan. Di pengadilan nggak ada orang percaya siapa-siapa. Betul tidak? Saling curiga satu dengan yang lain. Anak-anak menderita. Tuhan Yesus tidak merahasiakan apapun juga yang dia sudah dengar dari Bapaknya. Dia bagikan kepada kita semua, apa saja. Segala sesuatu yang aku telah dengar dari Bapakku, aku sudah katakan kepada. Itu saya terharu sekali. Jangan meninggalkan ruangan gereja ini seandainya ada suami istri sedang saling curiga. Sejak saya mengerti hukum ini, di mana ada hartamu di situ ada hatimu. Berarti kalau suami istri saling nggak percaya, apalagi dengan keuangan, berarti mereka sedang hidup dalam perzinahan. Ini bukan lagi suami istri, karena nggak percaya, curiga. Saya tunjukkan ayat ini ya. Kejadian 2 ayat 25. Pertama saya belajar ayat ini, saya tuh bingung, apaan sih Tuhan ini? Kejadian 2 ayat 25. Bahasa Inggrisnya tolong. Ada ya? Mereka keduanya ngapain? Telanjang. Siapa dan siapa? Adam dan Hawa, manusia dan istrinya itu. Tapi mereka bagaimana? Tidak merasa malu. The man and his wife were both naked, and they felt no shame. Saya pikir ini masalah seks, ada kata telanjang. Ternyata tidak. Kata telanjang naked di ayat ini tidak bicara tentang seks. Begini rahasianya. Kira-kira Papa di surga perlu nggak menuliskan firman bahwa Adam dan Hawa itu telanjang, baru kita tahu mereka telanjang? Atau kita otomatis tahu mereka berdua waktu itu telanjang? Yang mana? Perlu dituliskan atau tidak sebagai firman kalau Adam dan Hawa itu telanjang? Perlu tidak? Tidak.
Semua kita tahu kalau mereka telanjang, sebab zaman itu belum ada pabrik tekstil. Loh iya toh? Ya ini berarti saudara kalau baca firman gak mau mikir jauh-jauh sih. Loh betul tidak? Ulangi. Jadi perlu atau tidak ditulis dalam firman kalau Adam dan Hawa itu telanjang? Enggak perlu, semua kita anak kecil saja tahu kok. Belum ada pabrik kain zaman itu. Dengar. Lalu apa rahasia firman ini? Luar biasa. Begitu kita menikah, poin pertama yang harus kita lakukan, open each other. Suami nggak boleh punya rahasia, istri nggak punya rahasia. Ini aku. Transparan. Ini penting, saudara. Saya menemukan kebenaran ini. Suami istri untuk bercerai tidak perlu ke pengadilan bayar mahal lagi. Cukup munculkan kecurigaan, itu sudah cerai. Setuju saya ngomong ini? Ketika suami berkata pada istrinya, istri berkata kepada suaminya, jangan-jangan, itu sudah cerai. Nggak ada trust. Mengapa suami istri bisa mikir jangan-jangan? Berarti ada sesuatu yang ditutupi. Betul tidak? Loh iya atau tidak saja? Ada sesuatu yang dirahasiakan. Maka itu yang sebelah nebak-nebak. Mungkin iya, jangan-jangan. Karena nggak jujur. Maka itu suami istri kalau lagi berdua, terus salah satu cellphone-nya bunyi, awas berkata gini, sorry ya aku minggir dulu. Awas itu. Setuju saya ngomong ini? Suami istri harus saling mendengar. Di telepon siapa, bicara tentang apa. Penting. Maaf, waktu kita bertahta di kamar kecil itu tidak boleh bawa cellphone. Awas. Alasannya takut diintip isinya apa, awas begitu. Kalau cellphone saudara pakai PIN, ya kan ada kode biasanya. Pasangan kita harus tahu kodenya berapa. PIN-nya berapa. Suami istri punya email address, harus saling jujur passwordnya apa. Ini kata telanjang, saudara. Artinya dahsyat sekali. Kalau saudara berdiri dari mimbar ini, ada wajah-wajah tidak enak itu. Sudah terjemahkan sendiri, yang gak enak itu kenapa? Urus sendiri sudah, saya ngomong lanjut. Segala sesuatu yang ditutupi, pasti di bawahnya ada apa? Bukan rahasia dulu, ini umum aja. Ibu ini kecepatan. Segala sesuatu yang kita tutup, ada apa? Contoh aja ya. Bukan. Bolong, bukan. Aduh susah bener. Ada kotoran, susah bener. Bau dan saya ngomong yang bau. Nah itulah, ya bau kotor. Betul tidak? Ya. Segala sesuatu yang kita tutupi. Amerika nggak seperti Indonesia, debunya beda. Betul? Indonesia itu debunya banyak sekali. Nah, tapi sebersih-bersihnya Amerika. Seminggu kita tidak pindahkan sesuatu yang nempel sampai ke lantai. Sudah ada kotoran nggak dalam seminggu itu? Nah, itu pernikahan. Kalau suami istri nutupi sesuatu terhadap pasangannya, ada yang kotor sembunyi di situ. Harus terbuka, nggak usah takut. Biasakan kalau telepon kita lagi ringing dan kita nggak sempat ambil, izinkan pasangan kita atau anak kita untuk terima. Untuk apa kita takut? Setuju saya ngomong ini?
Harus. Karena nggak ada rahasia. Saudara tidak boleh punya hobi deleting text message. Takut ketahuan isinya, kamu awas. Serius. Ini penting dalam hidup kita. Supaya setan tidak bekerja dalam keluarga kita. Efesus 4 ayat 25. Ini tentang kejujuran, keterbukaan. Nah ini artinya bergaul. Ingat tuh, bergaul tuh gak ada rahasia, betul? Apa saja terbuka dengan teman bergaulnya. Itu yang Tuhan ingin dari kita. Dia aja gak ada rahasia kok dengan kita. Masa kita punya rahasia dengan Tuhan? Efesus 4 ayat 25. Lihat ayat ini. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah apa? Dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah, dari kata sesama anggota itulah suami istri. Kalau sudah menikah, suami laki-laki itu suami fungsinya apa? Saya sudah bukan jim, nggak jawab, saya sudah bener. Suami berfungsi sebagai kepala, istri tubuh, pokok leher, tubuh, leher. Nah itu. Kalau istri bilang leher itu buat suami pusing kepala. Goyang terus lehernya yang diam. Awas istri-istri yang buat suami pusing, nggak mau diam itu leher. Aduh. Oh jangan dong, cekek mati nanti ya. Oh dicekek gimana? Jadi suami itu apa? Kepala, tubuh itu apa? Istri, kan begitu toh? Ini kan sesama anggota. Saudara, tidak ada Tuhan lain, tidak ada buku lain selain Tuhan kita Yesus dan Alkitab yang menuliskan bahwa suami istri itu kepala dengan tubuh. Ini perfect. Siapa pernah tersandung? Pernah toh? Tersandung, pernah toh? Apalagi yang tulang kering ini loh, terus kena ujungnya meja, bisa nyangis bahasa India. Waktu kaki kita tersandung, masa mulut berkata, mata lu di mana? Ayo. Betul? Jadi siapa nyalakan siapa? Suami nyalakan istri, padahal mata itu di mana? Ya di kepala. Jadi yang salah suaminya dong. Kemenangannya. Oh saudara, firman Tuhan ini luar biasa kok kita pakai untuk hidup. Maka itu suami istri stop saling nyalakan. Kita ini sesama anggota. Jadi Tuhan berkata, aku benci perceraian. I hate divorce. Gara-gara siapa pernah ngalami, maaf ya, mungkin teman, saudara, pokoknya bukan kita lah, ada yang tahu. Saudara kenal seseorang, aduh kalau sakit itu gantian. Tanggal 1 sakit jantung, tanggal 2 sakit lambung, tanggal 3 sakit ginjal, tanggal 4 sakit lutut, tanggal 5 sakit ke punggung, tanggal 6 sakit, tanggal 7 sakit itu sakit. Walaupun punya Obamacare. Nah kalau tiap tanggal 1, 2 sakit terus bangkrut juga. Apakah kepala berkata begini, kalau aku punya tubuh kayak kamu bangkrut aku mau ganti tubuh saja? Ngerti maksudnya? Jadi siapa motong siapa? Ayo siapa motong siapa? Cepat. Iya, suami menceraikan istri. Itu namanya bunuh diri. Sama kok kita balik. Pernah gak ketemu orang sakit kepala, migrain itu gak sembuh-sembuh? Ada bukannya? Sudah migrain, sakit telinga lagi, sakit itu sakit gigi lagi, aduh lengkap sudah, aduh menderita. Apakah tubuh berkata begini, kalau aku punya kepala kayak kamu, gak bisa kerja, gak bisa jadi duit ini, aku mau ganti kepala saja. Bunuh diri juga. Maka itu bercerai itu artinya bunuh diri. Hebat Alkitab ini.
Loh, mana? Tayangin lagi itu Efesus 4 belum selesai. Buanglah dusta. Therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to his neighbor. Yeah, this member of the body. For we are all members of one body. Itu suami istri. Dengar ya. Ada banyak hal yang bisa menyakiti hati kita. Ditipu teman sendiri sakitnya. Ditipu teman sendiri sakit tidak. Dikhianati teman sakit. Tapi ini, tidak ada sakit hati lebih daripada ketika istri membohongin suami atau suami bohongin istri. Jawab ya atau tidak? Itu sakit. Maka itu ada firman ini. Kapan kita berdusta pada pasangan kita? Jawabannya kalau ada dosa yang kita sembunyikan. Betul? Maka itu kata telanjang suami istri, terbuka, gak ada rahasia. Itu artinya luar biasa. Saya kagum betul. Kalau kita open semuanya, sampai sekecil-kecilnya, istri kita tahu, suami kita tahu, rumah tangga itu aman. Setuju saya ngomong ini? Gak ada yang disembunyikan. Gak ada. Jadi kepala tidak boleh bohong kepada tubuh, tubuh gak boleh bohong kepada kepala. Itu bahaya sekali, akan rusak semuanya. Hebat bukan firman ini? Ini kita harus pelajari. Jadi sambil mendengar kebenaran ini, mari kita terbuka satu dengan yang lain. Nanti pulang ke rumah dari sini, cari penyebabnya. Kenapa sih kita dua sering berantem? Pasti salah satu penyebabnya ada banyak rahasia yang kita belum buka kepada pasangan kita. Ini yang kita harus jaga. Suatu hari saudara, saya tanya kepada Bapak di surga, Bapak, saya minta satu ayat saja. Saya nggak mau dua, nggak mau tiga, satu ayat saja. Untuk mendeteksi, untuk memeriksa, untuk menjaga pernikahan saya ini masih aman atau tidak. Saya berkata jujur, walaupun saya pendeta, tetap manusia bisa salah dengan istri, istri bisa salah dengan saya. Jadi nggak ada jaminan kalau pendeta rumah tangga nggak ribut, robot itu gitu aja sudah. Semua pernikahan kita pasti akan ada masalah. Nah, kepada anak-anak muda yang sudah pacaran putus sampai 19 kali dalam waktu 3 tahun, banyak sekali. Saya pesan anak-anak muda, jangan cari yang ke-20, nggak ada gunanya. Sebab nggak akan ketemu dengan yang cocok. Saya kumpulkan ratusan ayat di Alkitab tentang pernikahan. Itu menarik sekali. Begini kalau saya simpulkan, tidak akan ada orang menikah ketemu yang cocok selain menikah dengan mayat. Catat itu. Hebat Tuhan itu. Lu betul saudara. Lu betul tidak? Dengar ya. Kalau saudara setuju kalimat ini, tertawalah kencang-kencang. Lu dengar dulu, jangan tertawa dulu, jangan ngomong. Tertawa dulu bagaimana? Enggak ya. Tidak ada dua orang di dunia ini yang begitu sering saling menjengkelkan kecuali suami istri. Ayo tertawa cepat. Yang namanya suami istri ini ada saja yang buat jengkel. Betul? Loh, kalau ada suami istri bilang, oh kami nggak pernah, pasti bohong sudah. Maka itu harta terpenting dalam rumah tangga bukan deposito, bukan emas, bukan saham, bukan ini, bukan itu. Alkitab mengatakan harta terpenting dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita adalah forgiveness, mengampuni. Setuju saya ngomong ini? Karena tiap hari kita bisa buat masalah berdua.
Gini dah, mungkin atau tidak ada orang dicubit dari jarak 3 meter. Cepat jawab. Nggak mungkin, tangannya berapa panjang itu. Justru yang paling dekat ini. Aduh. Maka itu anak-anak muda jangan cari yang cocok, nggak akan ketemu. Yang sudah menikah jawab ya atau tidak, supaya anak-anak muda belajar ini. Nah, dengan tuh anak mulia. Nah, jadi kalau sudah putus sampai 19 kali, saya sarankan kembalilah ke yang nomor 16 atau 17 atau yang ke-18. Jangan balik ke 19 baru putus, kok nggak enak toh. Juga jangan kembali ke nomor 1, sudah punya anak itu kelamaan nungguin kamu. Hebat Tuhan itu, saudara. Maka itu hukum pernikahan adalah terimalah satu akan yang lain, seperti Yesus telah terima kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya, tepuk tangan dong, betul. Ini coba buka ayatnya, Roma 15 ayat 7. Ini hukum keluarga yang luar biasa. Maka itu perceraian bukan solusi, bukan jalan keluar untuk masalah keluarga kita. Sebab itu ngapain? Ayo baca, ngapain? Sebab itu terimalah berapa dan berapa? Satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Bapa di surga. Saya bersyukur. Accept one another, then just as Christ accepted you, in order to bring praise to God. Terima. Setuju? Ya kalau nggak cerai gitu aja. Oh nggak setuju gimana? Ini hukum yang luar biasa. Ini hukum pernikahan. Jadi nggak ada rahasia. Itu bergaul, saling mengenal. Saya kembali. Saya minta satu ayat Tuhan. Saya juga manusia. Kalau ada masalah keluarga saya nggak tahu penyebabnya apa. Tapi coba satu ayat. Kalau saya dapat satu ayat itu, saya bisa menolong orang-orang lain juga. Kalau rumah tangganya ada apa-apa, ini ayatnya. Ternyata Tuhan tunjukkan Kejadian 2:24. Wah, Kejadian 2:22. Maaf, Kejadian 2 ayat 22. Ya. Dan dari rusuk yang diambil Yahweh Tuhan dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Bahasa Inggrisnya, ya. Then the Lord God made a woman from the rib He had taken out of the man, and He brought her to the man. Jadi ini hukum yang luar biasa. Bedanya, Tuhan tidak menciptakan Hawa, tapi diambil dari dalam. Itu namanya jodoh. Bukan diambil dari luar, tapi dari dalam. Itu namanya matching. Tahu ya? Itu namanya serasi. Itu namanya apa ya? Cocok. Apalagi bahasa Inggrisnya ya? Compatible. Apalagi cepat. Maka itu orang yang menikah dengan tidak jodohnya. Ini saya pakai bahasa Jawa, saya nggak tahu bahasa Sundanya. Orang itu ngemut silet seumur hidup. Ngemut silet. Pak David ini ngemut siletnya. Silet itu ditaruh di mulut tapi nggak boleh ditelan. Luka terus, itu yang salah kawin. Maka itu berbahagia yang belum menikah dan harum dengan firman ini. Yang sudah terlanjur jalan terus, nggak boleh balik, awas. Risiko ditanggung penumpang, bukan sopir. Maka itu jangan salah menikah. Papa sudah punya jodoh untuk kita. Dibawanya lah, and he brought her to the man. Jadi papa sudah siapkan. Nah, untuk operasi tulang rusuk itu bius lokal atau bius total? Total. Maka itu ada kata yang tidurnya itu ayat berapa? 21 ya, coba. Iya 21, coba lihat ya tidurnya. Ini penting sekali. Ini operasi besar. Iya. Tidurnya ada
Lalu Yahweh Tuhan membuat manusia itu bagaimana? Nah, maka itu kalau baca Alkitab yang teliti, nyenyak pun ada artinya. Ya. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. Wih, keren. Alasannya ada dua. Kenapa dibuat deep sleep? Kalau enggak deep sleep, hanya tidur, maka mata Adam melek sebelah. Dan waktu dia melihat Tuhan membentuk Hawa, Tuhan, pipinya terlalu tebal, kurangin. Matanya kesipitan, Tuhan. Saya juga sudah sipit, ini anak saya jadi apa? Aduh Tuhan, hidungnya mekar sekali, Tuhan. Itu kalau enggak deep sleep. Komentar terus. Tuhan, giginya kok maju semua? Mungkin dikit dong Tuhan. Tapi arti yang kedua, deep sleep itu karena operasi besar loh itu. Bayangkan kalau operasi tulang rusuk terus bios lokal, Adam kejat-kejat. Saya nggak tahu bahasa Indonesia apa itu kejat. Kesakitan dia, oke? Begitu, and while he was sleeping, he took one of the man's ribs and closed up the place with flesh. Udah? Ayat 23. Biusnya habis, Adam pasti sadar, bangun. Lalu berkatalah Adam. Begitu dia kan bangun, terus noleh ke sebelah. Wih, ada siapa? Ada perempuan. Pertanyaan saya, selama itu Adam pernah lihat perempuan atau belum? Sudah, kambing perempuan, monyet perempuan, sapi perempuan, belum bagaimana soalnya? Loh, ini cara kita belajar Alkitab. Kan saya tidak tanya orang perempuan. Yang saya tanya, sudah pernah lihat perempuan atau belum? Jawabannya belum, bagaimana? Nah, karena saya ini mantan guru sekolah minggu, jadi kalau saya ngajar firman, Roh Kudus membiasakan saya persis seperti kelas sekolah minggu. Jadi walaupun ada yang lebih tua dari saya hari ini, saya anggap ini kelas sekolah minggu. Jangan tersinggung. Ayo jujur. Akhirnya jadi mudah nggak firman Tuhan dengan cara saya ngajar ini? Jadi mudah. Firman ini luar biasa. Oke, saya lanjutkan. Lalu berkatalah manusia itu. Ayo, intonasi bagaimana? Kan tadi saya ngajar intonasi. Kalau ada kalimat inilah dia, intonasinya bagaimana? Nggak mungkin bilang inilah dia. Enak nggak? Lu cepat jawab, enak nggak? Enggak. Karena kalimat inilah dia menunjuk apa? Excited. Apalagi surprise. Apa? Surprise. Apalagi ayo? Wow, betul. Gembira. Saya menangis. Atau Papa berkata, inilah ayat satu-satunya di Alkitab yang akan mendeteksi, menjagai, melindungi pernikahan kita masih aman atau tidak. Jadi besok para istri, besok ya, apalagi besok libur. Besok libur tuh Memorial Day kok. Oke, besok libur. Istri bangun agak siang, suami bangun duluan. Ini ayat. Begitu kita para suami bangun, terus noleh ke sebelah, melihat ada seonggok daging tergeletak di situ. Siapa dia? Istri. Jujur, apa reaksi kita? Begitu, wah, terus drop, aduh, gawat ini, ya, ini kalau suami reaksinya adem, nggak beresin.
Jadi untuk ngetes, untuk mendeteksi, untuk mengetahui keluarga kita masih aman atau tidak. Kalau suami bangun duluan, melihat istri masih tergolek, kata itu asli, belum dicat. Bukan masih asli, itu belum dicat kok. Baunya juga masih asli. Jujur, apa reaksi kita suami-suami dengar? Ini ayat luar biasa. Jangan ada suami begini. Wah, aduh gemuknya. Saya marah pada suami yang minta istrinya langsing terus. Bertobat kamu suami. Kenapa? Sebab dalam ilmu kedokteran yang namanya makhluk perempuan itu hormonnya cepat melar. Apalagi kalau sudah pernah punya anak, betul tidak? Nah, kalau hormon laki beda, perutnya yang melar. Itu hormon laki. Maka itu, ya gak usah pegang perut sudah, memang kita begini ada pegang perut lagi. Maka itu kalau ada suami-suami memaksa istrinya langsung terus, laporkan saya. Saya akan berdoa kepada Tuhan supaya suamimu yang hamil dan punya anak. Setuju istri-istri? Itu hormon perempuan. Maka itu Pak Gembala, ini saya titip. Kalau berkati pernikahan, salah satu kalimat vow-nya untuk yang laki saya akan tambahkan. Aku terima kamu istriku gemuk maupun kurus. Itu harus ada. Supaya kalau jadi gemuk tetap diterima. Jangan cuma aku menerima kamu baik dalam susah atau senang, miskin atau kaya, sehat atau sakit. Enggak cukup, tambahkan lagi gemuk maupun kurus. Supaya enggak ada masalah dalam rumah tangga. Awas suami-suami yang memaksa istri suruh jogging, senam, aerobik, lari supaya langsung. Awas kamu. Gara-gara kamu dia segede itu. Maaf ya, maaf. Maka itu ayo kita jujur. Jadi besok istri-istri bangun telat ya. Terima kasih. Oh, puji Tuhan, terima kasih. Tapi jemaatnya lucu-lucu saya enggak. Serius. Nah, sudah bangun duluan, selesai makan ancam. Ayo jujur. Istri ngancam suami. Ayo jujur. Tadi waktu kamu bangun aku tidur, kamu mikir apa? Jujur cepat. Apa reaksimu? Kalau nggak mau jawab, laporkan Pak Gembala. Harus dengar firman ini di sini. Firman ini luar biasa. Siap merubah hidup kita. Amin. Kejadian 5:22. Ini yang ditulis pertama kali di Alkitab tentang kata bergaul dengan Tuhan. Dan Henokh hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi seterusnya. Ayat 24. Diulang. Ayat 24. Nah, ini langsung bahasa Inggrisnya juga 24 ya karena sama kalimatnya. Dan Henokh, langsung bahasa Inggrisnya, hidup bergaul dengan Tuhan, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Bahasa Inggrisnya apa? Kita bergaul. Enoch walked with God, then he was no more because God took him away. Walk with, hidup bergaul. Wah, ini luar biasa. Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Siapa lagi? Dan itu luar biasa. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Baca 1, 2, 3. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Inggrisnya, and after he became, Kejadian 6 ayat 9.
Yang di atas bahasa Inggrisnya Mas Kejadian 5 itu. Kejadian 6 ayat 9 yang bahasa Inggris. Oke. This is the account of Noah. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked with God. Maka itu Tuhan bisa minta Nuh buat kapal. Ingat dulu ya, zaman Nuh hidup, hujan belum pernah turun. Ingat itu ya. Maka itu waktu Tuhan berfirman, Nuh akan ada hujan deras. Nuh itu bingung. Hujan itu gorengan apa? Kalau orang Bandung tanya, payem, apa itu hujan? Karena nggak tahu, nggak ada hujan. Kedua, sampai pada zaman Nuh belum ada alat transportasi air. Jadi jangan lagi kapal, perahu, getek, tahu getek, rakit, itu pun belum ada. Tiba-tiba Papa berkata, Nuh buat kapal ya, yang segede ini. Gede nggak kapalnya Nuh? Karena binatang-binatang gede masuk, gajah, gorila, jerapah, singa. Nah, kami tinggal di Papua, saudara. Saya sudah kena ratusan kali malaria. Menderita kalau kena malaria. Nah, sejak saya tinggal di Papua kena malaria, saya ingat firman ini. Kalau saya waktu itu ada di zaman Nuh, saya larang Nuh masuk kapal bawa nyamuk, saudara. Kenapa dia bawa nyamuk hari ini? Loh serius, pikiran saya karena saya dari Papua. Aduh Nuh, kenapa kamu bawa nyamuk? Kami menderita sampai hari ini. Oke, saya lanjut. Jadi kalau Nuh tidak dekat dengan Tuhan, nggak akrab, nggak bergaul, bisa nggak buat kapal? Nggak pernah lihat. Gergajinya bagaimana? Ada paku nggak zaman itu? Lemnya bagaimana? Itu saya kaku. Kalau bocor bagaimana? Gede-gede binatang di bawah dan makanannya jangan lupa. It's amazing. Tapi kenapa Nuh mau? Karena bergaul. Nuh percaya Tuhan, he trust the Lord totally. Boleh saya berkata itu? Suruh absolutely pergi lakukan ini, dia ngikutin. Luar biasa. Maka itu kekristenan kita, dengar ya, tidak dinilai waktu kita di Sunday service. Setuju saya ngomongin? Papa di surga tidak pernah menilai kekristenan kita waktu sedang kebaktian. Begini masalahnya. Di rumah atau di gereja kita bisa berlaku munafik. Ayo jawab, di gereja atau di rumah kita bisa berlaku munafik. Nah itu dia. Makanya itu gereja munafiknya. Betul? Karena ini tempat kita bersandiwara, termasuk di mimbar ini. Saudara tidak boleh menilai hamba Tuhan waktu khotbah. Jangan, ini sandiwara. Nilailah hamba Tuhan dalam hidup sehari-harinya. Bagaimana? Begitu pula kekristenan kita. Bukan di gereja. Waktu kita sedang shopping, waktu kita di public transport, waktu kita di mall, waktu kita di mana. Kristen atau tidak kita ini, murid Yesus atau tidak kita ini. Maka itu bergaul dengan Tuhan, itu bisa mengenal Tuhan. Kata teologi artinya mempelajari tentang Tuhan. Karena kata teologi itu equal dengan biologi, psikologi, atau dengan logi-logi yang lain. Sebetulnya salah. Sebab theo itu nggak bisa dipelajari. Dia causa prima. Ngerti maksudnya? Kita yang belajar dari dia. Bukan kita mempelajari tentang Tuhan. Saudara tinggal di Amerika.
Saudara bisa belajar tentang George Washington. Betul? Saudara bisa belajar tentang JFK. Besok pas 100 tahun kalau JFK hidup. 29 Mei besok. Tapi mempelajari orang-orang itu kita bisa kenal atau tidak? Ayo, nggak bisa. Saudara sudah tinggal lama di Amerika misalnya, bisa belajar tentang Soekarno, presiden pertama. Belajar tentang Soeharto, bisa. Buku-bukunya banyak. Tapi mempelajari seseorang, kita nggak akan kenal orang itu. Hanya bergaul dengan orang itu, kita bisa kenal dia. Maka itu hidup bergaul dengan Tuhan itu mutlak. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal dia. Saya akan akhiri. Bagaimana konsep bergaul menurut saudara? Formalitas? Begitu kalau bergaul? Enggak. Agama itu formalitas. Ada peraturan-peraturan. Maka itu orang beragama tidak mungkin bisa kenal Tuhan. Sebab agama itu penuh dengan peraturan. Nomor satu, bergaul itu tidak ada formalitas personal. Mau jam berapa, mau apa. Apa bedanya terima tamu dan terima teman? Waktu mereka datang, kita harus sedang pakai pakaian tidur. Ngerti nggak pertanyaannya? Saya ulangi. Kalau kita sudah pakai pakaian tidur, ternyata ada tamu datang dan ada teman datang. Mana yang perlu ganti? Tamu. Kalau teman, nggak perlu untuk teman tahu. Seakrab itu kita dengan Bapa di surga. Ayat terakhir, Kejadian 18 ayat 1 terakhir. Ya. Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Wah, apalagi daerah corona ini panas bukan? Kalau summer berapa Fahrenheit? Pernah sampai 113? Sering ya, bisa lebih. Berapa Fahrenheit? 100 berapa yang paling tinggi selama saudara tinggal di corona? 113 itu berapa Celsius ya? 37? 40 ya, 40 Celsius banyak hari. The Lord appeared to Abraham near the great trees of Mamre while he was sitting at the entrance to his tent in the heat of the day. Perhatikan. Waktu Yahweh Tuhan hadir di hidup Abraham, Abraham sedang santai atau sedang bersikap rohani? Ayo, sedang sikap rohani atau santai? Santai. Enggak ada berlutut, menyembah, memuji, enggak. Dia sedang santai. Ayo bayangkan. Hari panas terik duduk di depan pintu kemah. Zaman itu enggak ada listrik. Ngapain orang ini? Buka baju, betul pasti. Ngadem. Orang Jawa bilang, panas. Bayangkan dalam kondisi sesantai itu, siapa yang datang? Tuhan yang Maha Kudus. Enggak ada formalitas, enggak ada protokol, datang langsung. Jadi agama membuat orang makin jauh dari Tuhan karena penuh dengan peraturan. Seperti saya katakan, saya pernah jadi guru sekolah minggu hampir 13 tahun. Nah, suatu kali saya ngajar tentang Abraham di semua kelas, dari kelas yang paling kecil sampai kelas yang sebelum teenager, sebelum remaja. Saya tanya anak-anak dari kelas macam-macam, menurut kalian, Opa Abraham itu gemuk atau kurus? Kalau saudara anak-anak jawabannya apa? Gemuk atau kurus? Coba jawab. Nah, gemuk kok kurus? Gemuk jawaban anak-anak. Nah, saya lebih percaya anak-anak daripada orang gede. Maaf ini, betul tidak? Saya nggak tahu apa di benak mereka, kok anak-anak bilang Opa Abraham itu gemuk. Oke, saya terima. Sekarang bayangkan, coba merem sebentar. Orang gemuk, kepanasan, duduknya seperti apa kira-kira? Maaf.
Inilah pakai logika anak-anak, firman itu mudah dimengerti. Tuhan hadir. Siapa masih ingat Tuhan menyebut Abraham apanya? My friend, sahabatku, sedekat itu. Maka pulang dari sini, ubah konsep pergaulan kita dengan Bapa di surga yang akrab. Nggak usah takut ketemu dia, kapan saja, dalam kondisi apa saja. Ini Abraham sesantai itu. Tuhan hadir. Ngerti maksud ini? Inilah hidup Kristen yang Tuhan cari di antara kita semua. Percaya firman Tuhan hari ini bisa terjadi di hidup kita? Amin. Amin. Ingat istri-istri, besok bangun terlambat dikit, jangan lupa. Oke, suami bangun duluan langsung ngancam, ayo kamu apa reaksi melihat aku tidur tadi? Ya, maka itu keluarga kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat menikmati hadirat Tuhan setiap hari, setiap saat, dimanapun kita berada. Tepuk tangan buat diri sendiri karena saudara rajin untuk mendengar firman. Baik, Pak David boleh berdoa untuk kita semua. Ya. Lagi sekali terima kasih untuk para majelis dan Pak Gembala memberi kesempatan saya boleh ada di antara saya. Pemusik boleh maju, penyanyi.